Udah mulai keenakan balesin komentar subscriber saya. Oke, kita opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dr. Gigi Wawan. Video ini adalah pantangan setelah mencabut gigi. Karena banyaknya request dan banyaknya yang masuk pertanyaan-pertanyaan, Dok, bahas dong video setelah pencabutan gigi. Soalnya saya worry sekali apabila darahnya keluar terus setelah pencabutan gigi. Nah, gigit kapasnya sampai kapan sih, Dok? Terus, boleh makan nggak? Saya tuh khawatir banget kalau darahnya keluar. Saya panik, Dok. Ini gimana caranya? Di sini jawabannya. Di video ini saya kupas tuntas. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe. Saya tunggu. Yang sudah lama, oke, lanjutkan semua pertanyaan-pertanyaan yang siap ditulis di kolom komentar Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita menunggu intro yang mau lewat berikut ini. Ya, ini pantangan setelah mencabut gigi. Pantangan itu artinya tidak boleh dilakukan setelah kalian melakukan perawatan cabut gigi. Nah, jika dokter gigi kesayangan kalian sudah menyatakan bahwasannya gigi ini harus dicabut, pastinya kalian dengan mendengar kalimat itu, kalian pasti langsung, gimana ya dok, dicabut? Oke. Nah, dokter gigi tersebut setelah memeriksa dan sampai mengindikasikan treatmentnya untuk pencabutan adalah suatu hal yang terbaik karena giginya pada saat pemeriksaan klinis sudah rusak parah. Sudah tidak bisa ditambah lagi, sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi. Jadinya gigi tersebut adalah indikasinya pencabutan. Nah, ada beberapa yang tanya di sini ya. Nah, ini harus saya jelaskan. Nah, alangkah baiknya kalian itu setelah mencabut ikutin anjuran dokter gigi yang dijelaskan setelah pencabutan pastinya. Mungkin itu keputusan terbaik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus dalam kebanyakan kasus, rasa sakit setelah cabut gigi yang kalian alami bisa pulih dalam beberapa hari. Nah, beberapa hari itu bisa jadi kurun waktu dari setelah pencabutan sampai di minggu ketiga. Penyembuhan itu adalah penyembuhan gusi atau jaringan lunak. Nah, jadi nggak heran kalau misalkan setelah pencabutan ada bekas luka memerah atau setelah memerah akan terjadi memutih pada bagian dari luka bekas pencabutan tersebut. Nah, itu adalah tanda dari proses penyembuhan jaringan lunak atau gusi. Terus, untuk proses penyembuhan tulangnya itu adalah maksimal 3 bulan. Jadi kalian itu jangan terlalu panik apabila masih 1 bulan setelah pencabutan masih berasa sakit. Karena penyembuhan tulang masih terus berlanjut. Nah, adapun untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi adanya bengkak, mengurangi adanya infeksi, pastinya dokter gigi sudah meresepkan obat pasca pencabutan dilakukan. Jadi jangan terlalu panik ya. Itu adalah waktu-waktu penyembuhan jaringan lunak atau gusi dan jaringan keras atau tulang. Nah, karena gigi itu tertanam pada gusi kita, di bagian bawah gusi adalah tulang. Apabila gigi itu dicabut, berarti ada 2 penyembuhan yang harus dilalui nih. Penyembuhannya adalah penyembuhan gusi dan penyembuhan tulang. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, setelah tahu semua waktu penyembuhan ini,
Saya sarankan kalian untuk mengikuti semua petunjuk perawatan termasuk anjuran dan pantangan setelah cabut gigi agar dapat sembuh total dan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan setelah pencabutan gigi? Nah, di sini saya akan jelaskan semua. Yang pertama adalah jangan berkumur selama 24 jam setelah pencabutan. Jangan meludah terlalu keras atau menyentuh area bekas cabut gigi tersebut dengan lidah atau dengan objek lainnya, termasuk dengan tangan ya. Tangan jari dipegang-pegang gitu tidak boleh. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu tuh tangan kita bersih atau tidak, tangan kita steril atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah dipegang gini, setelah melakukan kegiatan sehari-hari kita lupa cuci tangan gitu kan, langsung megang, apalagi habis nyetir mobil atau habis nyetir motor atau setelah memegang apapun itu, kan kita nggak tahu itu infeksi atau tidak pada tangan kita. Nah, apabila tangan itu memegang di bagian luka, ya nantinya rentan terjadinya infeksi setelah pencabutan. Nah, bisa jadi itu akan jadi lebih bengkak. Nah, di sini tadi saya jelaskan kenapa tidak boleh berkumur dalam kurun waktu 1 hari. Di sini artinya tidak boleh berkumur itu dengan maksud menghilangkan darah yang tersisa di dalam lubang gigi. Itu tidak boleh. Dengan catatan apabila berkumur sesekali, tidak sering ya, sesekali, contohnya nih untuk sikat gigi, untuk wudhu, itu boleh-boleh saja. Atau untuk membuang sesekali bekas darah yang tersisa, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan terlalu sering, yang dimaksudkan untuk menghilangkan darah yang keluar, itu salah. Karena terlalu banyak berkumur dan meludah terlalu kencang, itu memicu darahnya terus keluar dari soket luka bekas pencabutan tersebut. Nah, sekarang dipahamin ya. Jadi tidak boleh berkumur terlalu sering. Hindari minuman keras atau alkohol dalam 24 jam setelah pencabutan gigi, karena alkohol dapat memicu terjadinya perdarahan dan menunda penyembuhan. Nah, sekarang sudah jelas ya, tidak boleh meminum alkohol setelah pencabutan. Hindari makanan dan minuman terlalu panas, terlalu hangat, dan terlalu pedas, sampai sensasi kebas mereda. Sensasi kebas itu baal ya. Kalau bahasa saya di sini sering sebut baal, kebas, atau seperti masih terbius tuh ya, masih kenceng. Nah, itu sampai mereda, tidak boleh meminum panas, dan tidak boleh meminum atau memakan yang terlalu pedas sampai rasa kebas itu mereda. Nah, kalau misalkan masih kebas itu jangan sekali-kali coba langsung meminum panas atau hangat. Apalagi banyak kasus ibu bapak, ibu-ibu ya terutama ya, yang suka pedas bisa bikin merusak jaringan. Kita kan nggak bisa ngerasa. Terus ada hangat dan pedas, itu bisa memicu darahnya keluar terus seperti itu. Terus hindari penggunaan meminum dengan sedotan. Nah, ini saya dapat referensi dikutip dari beberapa jurnal. Gerakan menyeruput atau menekan sisi dalam mulut dapat memecahkan bekuan darah sehingga menyebabkan kondisi ini bernama dry socket. Dry socket atau alveolar osteitis cukup menyakitkan. Jadi luka bekas pencabutannya itu kering ya, memutih, dan dia akan infeksi kalau dry socket seperti itu. Terus kalau misalkan dengan gerakan menyeruput itu gitu ya, pakai sedotan, itu bisa memecahkan bekuan darah. Jadi darah yang sudah beku itu dari gerakan menyeruput pakai sedotan itu, meminum pakai sedotan itu, bisa dia tuh darah yang ngegumpal bisa pecah kembali dan ya lama lagi gitu kan. Yang diharapkan dari luka bekas pencabutan itu kan menggumpalnya darah sehingga terjadi proses penyembuhan dimulai seperti itu. Jangan menggigit pipi secara sengaja atau tidak sengaja. Ini.
Karena itu dalam rongga mulut akan memicu udara di dalam mulut ya dengan cara gerakan menggigit-gigit gini. Terus akhirnya darah semakin keluar gitu ya. Jangan mengendus atau membuang ingus gitu dengan tekanan yang dapat menggeser dan memecahkan bekuan darah gini ya. Jadi membuang ingus sering-sering gitu. Jadi tekanan-tekanan, pokoknya intinya tekanan-tekanan yang dilakukan sehingga memecah bekuan darah adalah itu semua tadi. Nah, diantaranya bisa sering buang ingus, bisa dengan meminum dengan sedotan, itu nggak boleh dulu. Hindarin, untuk bapak-bapak biasanya ini, merokok selama 24 jam dan beberapa hari setelah pencabutan. Beberapa harinya sekitar 1-3 hari ya. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah yang meningkat resiko perdarahan, sehingga dapat memperlambat proses pemulihan. Gerakan menghisap rokok juga bisa mengempiskan dari gumpalan darah yang menyebabkan terjadinya dry socket ya. Hati-hati kalau misalkan dry socket itu terjadi karena setelah pencabutan gigi merokok. Nah, jadi tidak boleh merokok ya. Terus hindari olahraga selama 3-4 hari setelah cabut gigi. Olahraga setelah pencabutan gigi dan aktivitas fisik berat dapat meningkatkan perdarahan dan pembengkakan, mengalami sensasi yang tidak nyaman. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh langsung berolahraga. Jadi setelah pencabutan itulah semua hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Semua pasien-pasien saya pastinya sudah hafal. Apabila setelah pencabutan saya pasti menyarankan untuk menggigit es atau meminum air dingin. Es itu bisa jadi es batu atau es krim ya. Kalau setelah memakan es krim, nah itu kan bagus untuk membekukan darah yang keluar. Tapi setelah itu baiknya langsung dibersihkan. Nah, terus kenapa saya bilang es? Karena es itu dapat menghentikan perdarahan yang terjadi. Jangan sering kumur. Nah, kumur itu dapat memicu perdarahan. Nah, terus jangan merokok, itu pastinya. Nge-vape juga ya, yang saya sering sarankan. Yang selanjutnya adalah yang biasa dilakukan untuk kasus-kasus pasien yang datang itu biasanya tidak tahan untuk meminum panas, hangat, dan makan pedas. Itu tidak boleh. Oke, setelah cabut gigi itu semua yang harus dilakukan. Semoga kalian bisa dapat memahami dan menyimak video ini dengan seksama supaya bisa diaplikasikan setelah pencabutan gigi. Jangan panik dan pastinya ikutin saran dokter untuk meminum obat setelah pencabutan tersebut supaya menghindari rasa sakit yang berkelanjutan. Oke, sampai di sini dulu video saya yang saya buat. Jangan lupa subscribe, like, komen, subscribe. Pastikan kalian untuk subscribe, karena dengan subscribe itu saya terus bersemangat membikinkan video terbaru untuk kalian. Subscribe itu tandanya otomatis kalian mendukung support channel ini untuk selalu berkembang. Oke, Dokter Gigi Wawan Sumantri undur diri. Sampai jumpa di next video, pastinya berkaitan dengan video ini. Salam sehat, gigi kuat. See you.